Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Amin. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi haji dan umroh. Materi ini merupakan materi kelas 9 SMP. Nah, anak-anak, ini adalah Ka'bah. Ka'bah merupakan tempat yang kita kunjungi ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ka'bah terletak di Mekah, negara Arab. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, kita mempelajari materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Ya, diharapkan nanti peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian haji, menunjukkan dalilnya, menjelaskan syarat wajib haji, menjelaskan rukun haji, menjelaskan wajib haji, sunnah haji, kemudian menyebutkan larangan haji dan umroh, kemudian mendeskripsikan pengertian umroh, menunjukkan dalilnya, menjelaskan syarat umroh, menjelaskan rukun umroh, menjelaskan wajib umroh. Selanjutnya, mengambil hikmah haji dan umroh secara benar, memperagakan manasik haji dengan benar. Demikian tadi ya, tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini. Kita lanjut. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berarti menyengaja. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tata cara haji ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiran. Apa itu? Ini ya. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Haji qiran yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Nah, lanjut ya. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5 anak-anak. Yang pertama, Islam. Ya, jadi orang Islam, kemudian sudah balik, lalu berakal sehat, ya, tidak gila, lalu merdeka. Merdeka itu bukan seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian mampu, ya. Ini maka orang tersebut jika sudah memiliki kelima hal ini, maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Lanjut. Rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf. 3, tawaf. 4, sa'i. 5, tahallul. 6, tertib. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat ya. Ihram. Apa maksudnya? Nah, ini. Ihram adalah niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki itu 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit, ya. Kemudian untuk perempuan, pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan tidak boleh ditutup ketika berhaji. Kita lanjutkan. Lanjut. Wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ya gambar orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Lanjut. Yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Jadi, arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Dari mulai Hajar Aswad itu berupa batu yang berwarna hitam, kemudian mengelilingi Ka'bah, berjalan mengelilingi Ka'bah, kemudian sampai Hajar Aswad kembali, kemudian mengelilingi Ka'bah kembali, sampai Hajar Aswad lagi, yaitu 2 kali, begitu seterusnya sampai 7 kali. Nah, itu yang dinamakan dengan tawaf. Kita lanjutkan. Setelah tawaf,
adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali pula. Dilaksanakan sesudah tawaf. Dari Sofa ke Marwah ya 1 kali, kemudian Marwah ke Sofa 2 kali, Sofa ke Marwah 3 kali, begitu seterusnya sampai 7 kali berakhir di Marwah. Itu yang disebut dengan sa'i. Selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Itu ya tahallul. Terakhir adalah tertib. Tertib yaitu melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan haji secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi tidak boleh tidak urut, harus urut ya. Dari ihram sampai tahallul itu dilaksanakan secara berurutan. Itu yang namanya tertib. Nah, lanjut. Setelah rukun haji, kita membahas wajib haji. Wajib haji ada 5. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumroh atau melempar jumroh. Yang kelima, tawaf wada. Itu wajib haji. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji antara lain yang pertama, membaca bacaan talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqobah pada hari raya Idul Adha. Bacaan talbiyah bunyinya Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah. Kemudian berdoa sesudah membaca bacaan talbiyah. Selanjutnya membaca zikir sewaktu tawaf. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Selanjutnya masuk ke Ka'bah. Untuk masuk ke Ka'bah ini biasanya tidak sembarang orang bisa masuk ya. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Itu ya anak-anak ya tentang sunnah haji. Selanjutnya larangan haji. Yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji. Bagi laki-laki yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Jadi pakaiannya tidak boleh ada yang berjahit, semuanya tidak berjahit. Kemudian tidak boleh menutup kepala, misalnya menggunakan topi, menggunakan peci, sorban atau yang lainnya, itu tidak boleh. Bagi perempuan tidak boleh menutup muka, tidak boleh pula menutup kedua telapak tangan. Selanjutnya larangan haji bagi laki-laki dan perempuan. Antara lain memakai wangi-wangian pada badan atau pakaian, menghilangkan rambut atau bulu, memotong kuku, mengakadkan nikah baik menikahkan atau menjadi wali nikah, bersetubuh, kemudian berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, ini merupakan larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan. Hikmah ibadah haji. Di antaranya merupakan salah satu amal yang paling utama. Selanjutnya,
memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memperkuat ukhuwah Islamiyah dari seluruh dunia, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah dan lain-lain sebagai wujud solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, dan negara, mendapatkan pahala surga di akhirat nanti. Itu ya beberapa hikmahnya. Sekarang tata cara haji. Ya. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji. Ya, berniat dalam haji, berniat untuk haji. Jika diucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Artinya, aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang, tiada sekutu bagimu, aku datang, sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan dan seluruh kerajaan adalah milik Engkau, tiada sekutu bagimu. Selanjutnya, yang kedua, wukuf di Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari Nahar atau hari menyembelih kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Lanjut ya. Selanjutnya adalah mabit di Musdalifah, Mekah. Ya. Selanjutnya nomor 4, melontar jumrah Aqobah. Ya. Dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih kurban. Lanjut. Kemudian tahallul. Ya. Tahallul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Itu ya. Dengan mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tuh. Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa. Ya. Lanjut. Mabit di Mina. Mabit di Mina atau bermalam di Mina. Lanjut. Tawaf ifadah. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah, ketika berada di Mekah, maka harus melakukan tawaf ifadah dan sa'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asal. Ya, demikian ya penjelasan tentang haji. Untuk penjelasan tentang umroh, insya Allah akan disampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala kesalahan.